Salam Aquaris, kita coba ngebut lagi ya. Mumpung dari video terbaru kemarin nih, pertanyaan baru yang masuk nggak begitu banyak ya. Jadi mungkin kalau kita kejar ya, pertanyaan-pertanyaan lama tuh bisa kebagian untuk dibacakan gitu dan dijawab langsung ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita masuk ke Eko Gunawan ya. Siang kok, izin bertanya, ikan koi saya mulutnya mengap, nggak mau balik. Kira-kira kenapa? Dan treatment apa yang harus kita lakukan ya kok? Terima kasih banyak sebelumnya. Eh, Halo Eko, ada tiga hal yang mungkin terjadi ya pada ikan koinya Eko ya. Yang nomor satu dan dua itu cukup mudah nih dilakukan ya dan bisa sembuh. Tapi yang nomor tiganya mohon maaf ya, hanya tunggu waktu aja deh itu ya, karena si ikan tuh akan kesulitan makan gitu nantinya. Sebelumnya saya turut prihatin ya dengan ikan koinya Eko. Saya bantu doa agar ikannya cepat sembuh, mulutnya bisa kembali bergerak normal ya, buka tutup seperti biasa gitu. Oke, kemungkinan yang pertama itu ada benda, objek yang ukurannya tuh cukup lumayan gitu, mengganjal di sendi tulang rahang si ikan gitu. Bisa kerikil, bisa batu kecil ya, atau ranting kayu kecil gitu, pecahan plastik misalnya gitu ya, dan lain-lainnya gitu, yang secara nggak sengaja masuk dan tersangkut di sendi rahang si ikan gitu. Jadi caranya nanti Eko harus tangkap nih ikannya, mulutnya tuh diraba-raba ya ke bagian rahang gitu, dipegang, cari cari apakah ada benda terselip di situ. Kalau beneran ada, ya mungkin akan sulit gitu ya ngeluarinnya gitu ya. Nggak apa-apa, dipaksa aja, ditarik aja gitu. Mendingan mulutnya sobek sedikit, nanti bisa sembuh juga kalau mulutnya sobek gitu ya. Daripada rahangnya kaku gitu, nggak bisa nutup. Ikannya tuh akan mati dalam waktu beberapa hari ke depannya soalnya kalau kaku kayak gitu ya. Dia nggak bisa makan gitu. Nanti dia jadi kurang gizi, makin kurus, akhirnya mati gitu ya. Kalaupun sobek mulutnya, nanti kita bisa treatment lah pakai obat antibakterial gitu. Lalu eh, mengenai yang kemungkinan nomor 2 ya, itu bisa jadi ada serangan bakteri atau jamur nih di area mulut ikan ya, di mana serangan ini bersifat cukup lebar gitu untuk area yang diserangnya ya. Kalau kita manusia itu mungkin kita pernah kena yang namanya sariawan kan ya. Kalau sariawan cuman kecil dan sedikit sih nggak kenapa-napa gitu. Nah, anak saya tuh dulu waktu kecil pernah kena sariawan yang areanya terkenanya tuh juga cukup lebar gitu. Kesian banget deh si anak ya. Dia merasa saat itu lebih enak mulutnya dibuka aja terus. Soalnya kalau ditutup, area sariawan tersebut tuh akan bersentuhan kan dengan objek-objek lain yang ada di dalam mulut, entah gigi, entah lidah gitu ya. Jadi dia bilang rasanya perih gitu. Nah, ini kita bisa treatment garam ikan ya, 1 kilo per 1 ton air. Agak lama sih perkembangannya ya, jadi mungkin 2 atau 3 hari ke depan tuh baru mulutnya bisa kembali normal ya. Ini kalau di mulutnya nggak nemu apa-apa gitu ya. Tapi kalau di mulutnya kelihatan beneran ada banyak kayak jamur gitu ya di mulutnya gitu, kasih aja oksi tetracycline 20 gram per meter kubik deh ya. Cuma kan kalau pakai antibiotik tuh repotnya airnya mesti dikuras setiap hari gitu, setengah gitu, dan mesti diulang lagi pengobatannya. Jadi bagusnya dilakukan di wadah karantina aja ya. Nah, terus kemungkinan yang ketiga ya. Nah, ini jujur sebetulnya belum ada yang bisa memastikan juga gitu. Cuma isu-isunya orang percaya bahwa ikannya kena stroke gitu. Nggak tahu itu benar apa enggak, saya juga bingung ya. Anyway, kondisi begini ikannya nggak akan mampu makan lah ya, walaupun peletnya bisa dia langsung telan gitu, tapi kebanyakan ntar keluar lagi ya. Jadi si ikan nanti matinya karena kurang gizi gitu ya, Eko ya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada ikan koinya ya. Semoga berhasil ya. Semoga semuanya kembali normal dengan segera. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
kita ke Bro Maman. Yo, bro, tumben nih muncul lagi. Ada apa nih kali ini? Yuk kita lihat ya. Pagi, siang, sore, malam kok Vincent. Izin bertanya lagi kok. 1. Menyiapkan air untuk water change yang diambil dari PDAM. Kalau sudah pakai anti klorin, apakah perlu pakai garam ikan lagi? Apakah perlu diendapkan? Perlu diaerasi dulu nggak kok? Di produk anti klorin tulisannya bisa langsung pakai setelah 30-60 menit. Tapi saya masih khawatir kok. Aerasi sebaiknya diaerasi ya. Enggak juga nggak apa-apa sih ya. Gini bro, ini sebenarnya semuanya tuh tergantung dari produk anti klorin yang bro pakai gitu. Kegunaan tambahan garam ikan ya di sini kan biasanya buat mengembalikan atau menetralkan pH-nya lagi nih. Selain cuma netralisir mikroba atau bakteri-bakteri yang udah kita nggak butuhkan gitu ya. Karena kan banyak produk anti klorin tuh yang di kemasannya tuh ditambahin fungsi-fungsi lain ya, ada fungsi tambahan. Misalnya gini, misalnya tuh tetra ya, tetra apa aquasave ya namanya ya, tetra ya. Nah dia kan selain anti klorin dia bisa ngilangin zat besi juga di air ya. Jadi yang di rumah-rumahnya nih yang sumber airnya bermasalah dengan zat besi itu bisa pakai aquasave-nya si tetra gitu. Terus dia juga ada tambahan vitamin B-nya deh, kalau nggak salah gitu. Jadi sekalian kayak kita ngasih vitamin ke ikan kita kan. Nah, yang kayak gini juga tuh Sera ya, produknya namanya Aquatan, Sera Aquatan. Jadi dia selain anti klorin, bisa netralisir zat besi dan ada vitamin B-nya gitu ya. Sama persis deh tuh kedua produk itu gitu. Tapi nggak bisa netralisir pH. Gitu ya kan. Terus contoh lagi yang bagus Sicem ya, Sicem produknya kan Prime, Sicem Prime. Nah kalau dia itu selain buang klorin tuh dia bisa netralisir amonia, nitrat gitu. Jadi lebih mantap lagi nih ya. Tapi nggak bisa pH balance juga, nggak bisa beresin pH, nggak bisa netral ya, pH-nya nggak bisa dinetralin gitu. Terus kalau merek lain yang terkenal tuh API. API itu ada stress coat, ada tap water conditioner ya. Ini sebenarnya produknya sama persis nih kemampuannya. Nggak tahu kenapa dia bikin dua macam gitu ya. Nah kalau dia tuh bisa buang klorin, juga bisa buang racun yang kayak zat besi tadi gitu juga ya. Tapi nggak bisa pH balance juga. Jadi nggak bisa menetralkan pH. Nah ada satu saya pernah beli di Singapura ya. Itu produknya Yi Aquarium. Kalau nggak salah tuh namanya dioxide ya, dioxide gitu, dioxide. Itu selain netralisir klorin, dia bisa mengembalikan pH ke angka netral. Gitu. Nah, sekarang tinggal lihat produk yang bro pakai. Bisanya apa aja? Ya, kalau udah bisa macam-macam, ya nggak perlu macam-macam lagi artinya gitu ya. Oke, oke kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Saya punya satu lusin soliter akrilik bekas piara cupang, ukuran kira-kira kapasitas 4 liter, 15 kali 15 kali 17,5. Kalau mau dipakai untuk piara gapi, idealnya berapa ekor per piecesnya kok? Gapi itu sebenarnya sama kayak cupang bro ya. Pakemnya kan kalau di luar sana satu ekor cupang minimal butuh 5 liter gitu. Ya cuma kita kalau di sini ya di Indonesia satu soliter tadi masih boleh lah diisi 2 ekor gapi gitu ya. Terus pertanyaan ketiga, gapi saya jenis albino. Kalau musim hujan selalu aja pada sakit, berenangnya goyang dumang. Pernah satu tank mati semua. Diobatinnya pencegahannya gimana ya kok? Kalau musim hujan mah nggak gapi aja bro. Yang pada was-was ya. Yang punya koi juga was-was gitu. Yang punya peternakan nila juga was-was gitu. Jadi sama aja ya sih, sama aja sih gitu. Beliin aja
termometer lah, pasang dulu di akuarium jadi jelas gitu suhunya turun dan mempengaruhi si gapi apa enggak gitu ya. Takutnya kan calon WS kalau kedinginan gitu. Anyway kan air hujan itu juga banyak bawa kandungan yang kita mungkin nggak butuhkan gitu ya. Kalau pakai air pump, ya kita sangat tergantung sama perusahaan air minum di situ kan gitu. Sistem pengolahannya gimana, makin diketatin apa enggak waktu musim hujan. Biasanya sih enggak, loss aja gitu, nggak ada treatment apa-apa juga dari PDAM. Sampai rumah airnya kan jadi tetap butek gitu ya, dan lain-lain gitulah. Kalau air sumur, ya air hujannya yang meresap tuh jauh masuk ke dalam tanah ini, bawa apa aja nih selama meresap sampai ke tempat kita gitu. Bisa pestisida ya kan, zat-zat racun gitu. Jadi tetap masalahnya di kualitas air aja sih bro ya. Soalnya gapi albino itu kan bukan berarti dia lebih rentan daripada gapi biasa. Cuma memang gapi albino itu matanya kan dia nggak punya pigmen warna ya. Maka mata si gapi albino ini lebih sensitif gitu daripada ikan gapi lainnya. Jadi jangan terang-terang akuariumnya ya, ntar cepat stres dia. Nah, anyway emang kalau gapi udah goyang dumang ya, saya tahu sih goyang dumang tuh. Gapi emang suka begitu. Itu artinya kan dia udah mulai stres. Stresnya sama apa? Sama kondisi air ya. Bisa pH-nya udah melenceng jauh atau amonia atau nitritnya yang udah mulai tinggi gitu. Nah, lihat goyang dumangnya. Goyang dumangnya ini ekornya kuncup nggak? Nah, kalau nggak kuncup, cuman ganti air 70% aja nggak masalah. Udah pakai air yang udah aman gitu, air endapan, air yang udah bebas klorin gitu. Tapi kalau dia goyang dumangnya plus ekornya kuncup, nah ini harus dikasih garam ikan setengah sendok teh 1 liter lah ya, sama bubuk tetracycline ya dikit aja gitu ya ke airnya. Karena kalau nggak keburu nih besok-besok cepat mati gitu ya kalau udah goyang dumang terus kuncup gitu ya. Terima kasih Ko Vincent, salam Aquaris, salam sukses selalu ya. Sama-sama bro, sukses selalu juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke Dr. Pim. Maaf kok, pertanyaan saya tentang kultur kutu air belum dijawab kok. Trims atas perhatiannya. Ya dokter, sorry ya, saya juga sebenarnya coba jawab gitu. Cuma mungkin waktunya nggak cukup, jadi nggak sempat dijawab gitu. Anyway, lain kali akan lebih baik kalau mengingatkan, pertanyaannya diulang juga sekalian. Soalnya saya jadi mesti cari-cari lagi nih ke bawah nih. Sementara tujuan saya mencicil jawaban itu justru karena waktunya yang terbatas atau kurang gitu. Jadi akan sangat membantu kalau sayanya juga dibantu gitu. Ini ketemu nih ya. Kok salam kenal. Mohon infonya bagaimana caranya kultur kutu air. Saya selalu gagal. Sehat selalu kok, Trims. Ini kan udah pernah ya, udah pernah dibuatkan videonya gitu. Khusus tentang Daphnia ya, kutu air gitu. Panjang juga itu. Mungkin 30 menitan juga ya. Dilihat aja di situ. Nanti saya sertakan juga link videonya ya, biar lebih mudah cari videonya nanti, oke? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke Cyrilna Banayasa. Cyrilna, oke. Izin bertanya, Ko Vincent. Apakah dengan semakin banyaknya bubble udara yang keluar dari aerator akan menghasilkan banyak oksigen terlarut dalam air? Iya. Cuma ini harus saya klarifikasi kayaknya ya. Yang perlu diingat tuh bahwa aerator itu tidak memproduksi oksigen ya, tapi dia hanya menangkap udara yang ada di sekitarnya, dihisap gitu, disedot ya, dilarutkan ke dalam air tuh lewat selang gitu. Nah, udara yang disalurkan ini tentunya akan terdiri dari bermacam-macam kandungan, ada oksigennya juga, ada karbon dioksidanya juga, dan lain-lain lah ya. Jadi kalau jawaban secara umumnya, iya benar. Semakin banyak dan semakin halus bubble yang keluar dari aerator di dalam akuarium, maka akan semakin banyak oksigen yang terlarut di dalam airnya gitu ya nanti ya. Tapi jangan diartikan kayak dulu ya, kan pernah tuh ada di zaman COVID ya, pada
sesak napas gitu ya orang-orangnya. Terus bisnis tabung oksigen isi ulang langsung melesat naik ya. Tahu-tahu ada yang nongol sambil bawa ide pakai aerator akuarium buat produksi oksigen gitu. Wah, ini nggak begitu ya. Oke? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian apakah dengan semakin banyaknya oksigen terlarut dalam air akan menyebabkan bakteri patogen sulit untuk berkembang karena sifat hidupnya yang anaerob? Nggak begitu ya, Sirilna ya. Jadi bakteri patogen itu justru kebanyakan yang fakultatif anaerob gitu. Jadi ada kata fakultatifnya di depan. Nah, ini artinya dia bisa bertahan hidup baik dalam kondisi yang ada oksigen maupun yang tidak ada oksigen ya. Dua alam gitu ya. Contohnya Aeromonas sp, Pseudomonas sp. Nah, itu kebanyakan fakultatif tuh. Jadi ya agak repot dia memang ya. Pokoknya nggak sesimpel itu ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Lalu apakah oksigen yang banyak terlarut dalam air dapat menjadi salah satu faktor ikan cepat besar? Oh iya, kalau itu udah pasti ya. Semua makhluk hidup yang memerlukan oksigen buat bernapas, kalau kecukupan oksigennya terpenuhi tanpa masalah, tentu akan lebih nyaman hidupnya. Ya contoh kayak kita aja lah. Dulu di zaman COVID lagi nih ya, maskeran semua gitu. Itu cuman di luar ya. Coba kalau pas di dalam rumah gitu, harus begitu juga. Kan bisa dibayangkan lah tenaga-tenaga medis kita yang dulu berjuang gitu ya saat COVID di rumah-rumah sakit gitu. Harus pakai APD lengkap gitu, pakai masker yang tertutup langsung dengan APD-nya gitu. Itu kan seseknya bukan main gitu. Napas tuh susah gitu. Gimana mau berkembang ya. Jadi demikian juga dengan ikan, sama aja ya. Bisa napas, nggak bayar, nggak stres ya. Kuncinya sih di tingkat stresnya lah kalau makhluk hidup gitu ya. Terima kasih banyak Ko Vincent, semoga berkah selalu untuk Ko Vincent beserta keluarga dan tentunya kita semua. Ya, sama-sama Sirilna ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaannya dari Dul Rahman. Permisi Om, mau tanya, tank saya setup black water. Saya menggunakan ekstrak ketapang setiap kali water change. Pertanyaannya, ketika setiap selesai water change dan menambahkan ekstrak ketapang itu, pH awalnya sekitar 6 sampai 6,5. Tapi setelah 12 jam naik ke 7 dan puncaknya ke 7,6. Agar pH tetap stabil di angka 6,5 itu kayak gimana Om? Terima kasih. Ya, Dul, itu bisa saja terjadi. Kita mesti cek media biofilter kamu dulu nih ya. Jadi banyak media filtrasi sebenarnya nggak netral-netral amat gitu. Punya sifat sedikit alkali ya atau menjadi basa gitu. Nah, terutama saat terkena air dengan sifat asam kayak tadi gitu ya. Habis dikasih daun ketapang gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya bioring ya atau keramik ring. Itu kan kadang dalam proses pembuatannya ada kemungkinan menggunakan zat kapur ya atau kalsium gitu. Terus lava rock ya, batu apung. Nah, ini juga banyak nih sedimen kapurnya ya. Limestone gitu istilahnya ya. Nah, ini semua nih akan segera bereaksi setelah ada asam gitu di sekelilingnya ya. Jadi mereka ini secara tidak sengaja sudah menjadi pH buffer ya, buffer pH kecil-kecilan, skala kecil gitu. Apalagi kalau media filternya pakai karang jahe, ya udah pasti naik deh tuh ya. Atau pakai zeolit nggak? Itu juga ada kandungan kapurnya loh ya. Kalau pakai Kaltneus, Biobol ya, itu kan plastik. Nah, itu nggak alter pH dia ya, dia netral gitu. Kristal bio juga netral. Jadi itu bisa jadi penyebabnya ya. Lalu Dul pakai aerator nggak? Dan apakah output filter menghasilkan gelembung udara yang cukup banyak gitu? Karena banyaknya gelembung udara di dalam air tuh akan menaikkan pH juga ya. Oleh sebab itu beberapa orang lebih suka pakai wave maker di atas biar ada gelombang ya di atas buat gas exchange.
tapi nggak terlalu mengubah pH lebih banyak gitu ya. Nah, supaya bisa stabil di pH rendah gimana? Ya, dulu nggak boleh cuman pakai ekstrak ketapangnya aja ya, tapi justru harus pakai ketapangnya beneran, daun ketapangnya maksudnya ya, di dalam air gitu. Karena nanti dia akan ngelawan nih ya. Tiap ada pH yang mau naik gitu, si daun ketapangnya akan melepas tanin gitu untuk mempertahankan pH rendahnya gitu ya. Bisa pakai kayu aquascape juga sih ya, nggak harus daun ketapang. Tapi umumnya orang pakai daun ketapang ya. Biarin aja di dalam aquascape gitu sampai hancur gitu ya, di dalam akuarium. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rahmat Hari Darmawan. Kok salam kenal dan izin bertanya. Saya kedepannya punya rencana mau memulai usaha untuk berkecimpung di dunia pembibitan dan pembesaran ikan air tawar. Kemungkinan ikan gurame dan lele. Mantap. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa ngefekkah TDS, pH, GH, KH, beserta parameter air lainnya, dan pengaruh sinar matahari terhadap tumbuh kembang dan kesehatan ikan dalam kolam? Secara kan kolam budidaya saya nantinya dengan kolam beton, tanpa sirkulasi air, dan aerasi, dan hanya mengandalkan water change. Secara kan tujuan utama ikan yang saya budidaya itu untuk konsumsi. Yang terpenting ikan sehat dan cepat besar. Berbeda dengan ikan hias. Mohon dijawab ya Ko. Semoga Ko Vincent sekeluarga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin, matur nuwun Ko Vincent. Ya oke, Rahmat. Kalau ikannya gurame sama lele sih kuat. Kuat-kuat aja, nggak pakai aerator, nggak pakai filter gitu ya. Cuma kalau dibuatkan sistem filtrasinya, ya tentu akan jauh lebih bagus gitu. Banyak sih orang cuma pakai kolam terpal gitu aja ya, budidaya gurame sama lele. Juga dengan cara begini juga nggak pakai filter, nggak ada sirkulasi ya, karena gurame kan lebih suka di air tenang gitu ya. Itu banyak yang bisa berhasil ya. Cuma kalau Rahmat kan tadi pakai kolam beton gitu ya, itu udah lebih stabil berarti suhunya ya. Yang penting itu aja tadi, komitmen ganti air, tadi kan bilangnya gitu ya. Harus ada komitmen di situ ya, supaya parameter airnya tuh nggak keburu parah gitu ya. Tapi menurut saya sih Rahmat lebih baik memperhatikan pH, amonia, nitrit, nitrat gitu. Jadi nggak perlu masuk ke TDS, GH, KH gitu ya. Soalnya kalau angkanya pada tinggi-tinggi gitu, itu otomatis si TDS sama GH juga ikut tinggi sebenarnya. Ya, tapi kalau mau tahu singkatnya doang ya, TDS itu ya berarti makin tinggi makin jelek aja buat pertumbuhan si ikan gitu. TDS tinggi, otomatis GH-nya tinggi juga, udah pasti ya. Jadi diusahakan TDS-nya jangan tinggi-tinggi. Makin tinggi TDS-nya makin butek airnya gitu. Nah, TDS maksimal coba 200 lah untuk start awal ya. Nanti kalau bisa mulai diturunin pelan-pelan biar lebih bagus ya. TDS-nya rendah, ikannya cepat besar, cepat panen gitu. TDS-nya tinggi, parameter air cepat rusak, ikannya cepat sakit ya, baru-baru panen. Kalau ikan sakit kan kebanyakan malah jadi mati gitu nanti ya. Gitu singkatnya. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ke Flora Far. Kalau air kolam coklat kinclong, ikan lincah, nafsu makan bagus, itu termasuk kandungan nitratnya tinggi nggak kok? Karena awalnya warna hijau kecoklatan, yang lama-lama dominan coklat. Sama ada kolam saya yang coklat, tapi kalau di center pas malam banyak seperti renik-renik itu. Apa sejenis infusoria kok? Ya, Flora, indikasi nitrat tinggi itu memang airnya berubah jadi agak kecoklatan ya, tapi tingginya nitrat itu masih tidak seberbahaya nitrit ya dan amonia gitu. Jadi nggak sampai bikin si ikan tuh langsung sakit atau mati gitu, enggak ya. Kebanyakan ikan malah pada akhirnya bisa mampu beradaptasi dengan tingginya nitrat ya, tanpa berkurang dia nafsu makannya gitu. Nah, mereka ini tertolong karena nitratnya ini justru juga jadi makanan siap saji buat makhluk-makhluk renik seperti infusoria yang Flora bilang tadi gitu ya. Nah, lumut dinding ya, lumut yang ada di dinding kolam juga makan si nitrat gitu. Jadi
Ikan tuh tiap harinya tertolong karena ada yang mengimbangi kadar nitratnya agar tidak semakin tinggi, gitu. Kalau suatu saat ada ikan yang mati ya dan warna ikannya tuh agak kecoklatan gitu, nah itu artinya nitratnya udah nggak ada lagi yang berhasil mereduksi gitu ya. Nah, reduksi nitrat itu selain dari para makhluk renik ini, dari sinar matahari juga ya. Jadi terjadi penguapan air yang membawa sejumlah nitrat juga gitu ya, Flora ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk lagi ke gugach. Kalau penggunaan PK untuk mengoksidasi organik meningkatkan kualitas air menurut Koko bagaimana? Oh, ini ada lanjutannya. Dissolve Organic Compound, DOC. Oke, bukan lanjutan ya, tapi koreksi ya pertanyaan ya. Koreksi pertanyaannya. PK untuk oksidasi DOC. Ya memang benar, PK itu kan oksidator kuat gitu untuk oksidasi DOC gitu. Tapi karena dia kuat maka dia juga bisa membawa bahaya ya kalau pemakaiannya melewati batas aman gitu. Banyak kok para penghobi ikan koi yang menggunakan PK gitu dalam perawatan berkalanya gitu ya buat kurang-kurangin jumlah mikroorganisme termasuk bakteri yang makin bertambah kan di air. Tapi dosisnya dikit aja gitu. Misalnya 3 gram per 1 ton air deh ya per 1000 liter gitu. Yang penting saat melakukannya tuh kolamnya jangan ditinggal. Diperhatiin ikan-ikannya bagaimana reaksinya waktu pas lagi dikasih PK gitu. Iya, yang bagus sih jadwalnya pas lagi mau jadwal backwash ya. Jadi abis make PK gitu, kolam bisa sekalian di water change. Chamber filter bisa sekalian dibersihin gitu. Dan nanti harus dikasih lagi bakteri starternya ya. Jadi jangan cuman pentingin menggunakan PK-nya aja gitu. Terus urusan-urusan di belakangnya itu ditunda-tunda gitu. Soalnya bakteri baik di chamber filter kan juga terkena dampak lah gitu ya. Paling nggak harus siaplah dengan istilah riset kolam gitu, walaupun nggak bener-bener riset dari awal gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya ke Handoko Susilo. Kok tanya dong teknis perhitungan pipa kolam yang benar seperti apa biar perputaran air berjalan dengan baik. Makasih kok. Oke, Handoko. Memang kalau salah ya dalam pemipaan waktu bikin kolam ntar pas operan airnya ya ke chamber filter terus nggak bener gitu malah jadi problem gitu. Jadi semua itu memang ada aturan perhitungannya. Diameter pipa tuh mesti pilihnya yang bener gitu. Perhitungannya diawali sebenarnya dengan perhitungan volume kolam dulu sih gitu. Jadi nggak bisa kita nih di sini saya ngomong cuman pakai kata-kata gitu, nggak bisa nih kayaknya. Kita harus pakai contoh ya, biar nggak pusing gitu ngikutinnya ya. Oke, jadi gini, misalkan kita punya kolam koi yang ukurannya panjang kali lebar kali tingginya itu misalnya 4 kali 2 kali 1,2 deh ya. Nah, ini kan berarti kapasitas kolamnya 4 kali 2 kali 1,2 berarti kan 9,6 ton ya. Karena udah dalam meter kan tadi ya satuannya ya. Jadi kapasitasnya 9,6 ton atau 1.600 liter nih ya. Nah, terus seperti biasa kita harus tentukan kapasitas kolam dulu ya. Kapasitas pompa kolam ya. Kan dia minimal 2 kali kapasitas kolam. Minimal ya. Ini boleh lebih gitu. Bikin 4 kali juga nggak apa-apa, mantep gitu. Tapi di sini kan kita cuman hitung-hitungan aja. Jadi kita coba pakai yang minimal ya. Cuman buat sampel gitu. Jadi kalau tadi kapasitas kolamnya 9,6 ton, maka pompanya kan harus kali 2 ya, 19.200 liter per jam. Nah, ntar terserah deh mau beli yang 20.000, 25.000, 30.000, ya silakan. Pokoknya udah dihitungin gitu minimalnya 19.200 liter per jam ya. Atau kita buletin aja 20.000 liter per jam lah ya. Nah, setelah ini kita mesti hitung kebutuhan pipa buat bottom drain nih ya. Kan mau disalurin ke chamber 1 nih nanti. Nah, ada tabel yang membantu rujukan nih pemilihan diameter pipanya gitu. Jadi kalau tadi 20.000 liter per jam, maka pipanya yang diameternya 4 inch.
Nah, tapi mungkin ada yang mau bottom drainnya dipecah gitu ya, dibagi dua gitu misalnya, di kiri sama di kanan, biar lebih merata nanti penyaluran airnya ke chamber 1. Jadi nanti pemilihan diameter pipanya harus dihitung ulang. Belum tentu tadi kalau satu bottom drain pakai 4 inch gitu, terus kalau 2 BD ya, 2 bottom drain masing-masing pakai 2 inch gitu. Belum tentu begitu ya, kita coba hitung nih ya. Jadi kalau 4 inch itu dalam milimeter ya, ini kalau dari tabel perusahaan yang membuat pipanya nih. Kalau 4 inch itu dalam milimeter, kalau dari tabel perusahaan pembuat pipanya kan 114 mm nih ya. Maka luas lingkarannya karena pi R kuadrat gitu ya. Tadi kan diameternya 114. Jadi kalau R kan jari-jari, jadi setengah berarti 57 ya. Nah, kita hitung nih luas area, maka luasnya jadi 10.207 ya. Nah, coba kalau 2 inch ya. 2 inch kan diameternya 60. 60 jari-jari berarti 60 bagi 2 30. Hitung luasnya 2827 ya. Ini kan kalau 2 ya, 2 bottom drain berarti 2827 kali 2 cuma 5654. Jadi nggak bisa pakai 2 inch. Nah, coba kita pakai yang 2,5 ya. 2,5 kan diameternya 76 nih. Jadi jari-jarinya 38 ya, kan dibagi 2. Luasnya 4536. Ini kalau pakai 2 biji kali 2 ya. 9072. Nah, ini lebih mendekati kan. Jadi pakainya yang 2,5 bukan 2 inch ya. Nah, tertekor kalau pakai 2,5 gitu. Oke ya, jadi urusan bottom drain udah selesai. Sekarang pipa buat pompa ya. Nah, aturan pipa buat pompanya itu adalah setengah dari pipa BD ya, bottom drain. Jadi kalau BD-nya tadi 4 inch, maka pipa yang dibutuhkannya untuk instalasi pompa berarti setengahnya, berarti 2 inch. Nah, terakhir adalah pipa untuk antar chamber deh. Nah, ini hitungannya adalah minimal 2 kali BD ya, 2 kali bottom drain gitu. Biasanya sih sama nih ya, suka dibikin 2 pipa gitu. Jarang ada yang bikin 1 pipa gitu. Jadi kalau chambernya chamber 1 ke chamber 2 gitu mau pakai 2 pipa. Karena tadi minimal harus 2 kali pipa BD, maka bisa pakai 2 kali 4 inch. Atau kalau mau pakai 3 pipa, ya kasihnya 3 kali 3 inch, 9 ya. Jangan 3 kali 2 atau 3 kali 2,5 kan kurang tuh, masih kurang dari formula yang harus 2 kali BD gitu. Kalau mau pakai 4 pipa, ya 4 kali 2,5 gitu aja. Ya, oke? Semoga menjawab ya. Oke, cukup ya sampai di sini ya. Rasanya cukup panjang juga kali ini gitu. Ya moga-moga nggak kepanjangan. Saya sudahi dulu pertemuan kita ya. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.